91. Pagi hari yang begitu cerah ini, keluarga kecil Alexander nampaknya sudah siap pergi ke tempat tujuan, dan tentunya keinginan untuk pergi bersama ini pastilah ada dalang di baliknya. Ya siapa lagi dalangnya jika bukan si kecil Damian. Ayo Dedi Momi, Tita belantat cetolan, ayo Dedi Momi, kita berangkat sekarang. Ajak si kecil Damian pada Dedi dan juga mominya. Iya boy sebentar, kamu ini semangat sekali ya. Sahut Al. Iya, talna mian mau te tantolna Dedi, iya, karena Damian mau ke kantornya Dedi. Sahut bocah kecil itu dengan begitu semangatnya. Adinda sudah siap dan terlihat sangat cantik dengan pakaian muslimah serta hijab syar'inya, segala keperluan mereka dan juga bekal makanan untuk dimakan siang nanti pun telah ia siapkan. Sudah sayang. Seru Al yang sudah memastikan kesiapan istrinya. Sudah mas, semuanya sudah siap, ayo kita berangkat sekarang. Sahutnya. Keluarga kecil itu pun akhirnya keluar dari ruangan kamarnya. Tak lupa si kecil Agatha dan juga Damian selalu setia berada dalam gendongan sang Dedi tercinta. Setelah kedatangannya dari Kanada, Diandra sudah tak sabar ingin menemui saudara sepupunya. Dengan kecepatan sedang, mobil mewah yang dikendarainya itu pun telah sampai di pelataran kediaman mewah saudara sepupunya. Dengan anggunnya ia keluar dari mobil mewahnya. Pagi Pak. Sapa Diandra ramah pada salah satu security yang berjaga di sana. Security itu melongo melihat kedatangan Diandra, bagaimana tidak sudah hampir 5 tahun ia tidak melihat kedatangan nonanya ini dan sekarang tanpa ada kabar apapun nona Diandranya sudah berdiri di depannya. Halo, Pak Rohman, kenapa melongo seperti itu? Seperti orang melihat hantu tapi tidak bisa kabur, hihihi. Lanjut Diandra lagi cekikikan. Non, maaf non, habisnya saya terkejut melihat kedatangan non Diandra yang tiba-tiba seperti ini. Sahut security yang bernama Pak Rohman itu. Sudah Pak, tidak usah terkejut, dia bukan hantu kok, dia kesini mau ketemu sama Om dan Tante, sama itu lagi si Nona Bawel. Ujar Diandra lagi. Oh, ada, Tuan dan Nyonya masih ada di dalam. Sahut Pak Rohman. Ya sudah Pak, kalau begitu Diandra masuk ke dalam dulu ya. Sahutnya, sebelum akhirnya wanita cantik itu masuk. Pak Rohman sang security masih menatap tak percaya sekaligus kagum pada Nona Diandranya. Nona Diandra tidak pernah berubah ya, tetap ramah seperti dulu, ternyata lama di Kanada tak membuat Nona Diandra berubah seperti kebiasaan orang di sana, saya salut sama Non. Gumam Pak Rohman dengan masih melihat Diandra hingga langkahnya hilang di balik rumah besar tuannya. Diandra si wanita cantik itu terus melangkahkan sepasang kaki jenjangnya, hingga tepat pada saat dirinya berada di ruang tamu, tanpa sengaja ia melihat om tantenya dan juga saudari sepupunya yang nampaknya melangkah menuju teras rumah. Om, Tante, Rania. Panggil Diandra dengan begitu senangnya. Sontak saja ketiga orang yang dipanggil Diandra itu pun langsung menoleh ke arah sumber suara, dan Dek, Herdi dan sang istri Indah begitu terkejut setelah melihat sosok yang datang ke rumah mereka, begitupun dengan Rania, bahkan gadis itu jauh lebih terkejut dari kedua orang tuanya. Ya, mereka sangat terkejut melihat kedatangan Diandra, pasalnya yang mereka tahu Diandra masih ada di Kanada, dan sekarang nyatanya dia malah berdiri di dalam rumah mereka sekarang. Diandra, seru Indah, dan wanita parubaya itu pun mendekat ke arah keponakan kandungnya. Tante, sahut Diandra dengan penuh haru, sebelum akhirnya ia memeluk tante indahnya itu. Tante, dia rindu. Seru Diandra di sela-sela pelukannya. Tante juga merindukanmu sayang, ya Allah, kamu lama sekali di Kanada nak. Seru Indah, bahkan kedua bola matanya sudah nampak berkaca-kaca. Kapan kamu datang nak? Kali ini Herdilah yang bertanya. Diandra pun mulai melepas pelukannya dari sang tante. Kemarin om, kemarin siang. Sahutnya. Herdi pun memberikan pelukan hangatnya pada Diandra,
dan kap, satu kecupan telah mendarat di pucuk kepala sang keponakan yang sudah ia anggap seperti putri kandungnya sendiri. "Selamat datang kembali anakku," seru Herdi dengan sambutan hangatnya pada sang keponakan. Kamu menipuku ya?" Sentak Rania tiba-tiba dengan wajah garangnya. Sontak saja Herdi dan sang istri pun langsung menoleh pada putrinya, kalimat apa lagi sekarang yang sudah keluar dari mulut cerewet putrinya itu, apa maksudnya dengan Diandra menipu? "Rania, kamu ini bicara apa sih sayang? Diandra baru datang kok tiba-tiba kamu mengatakan Diandra penipu?" Sahut Indah bertanya, karena ia tak habis pikir dengan sikap putrinya. "Tanteku sayang tenanglah, tidak perlu mementingkan kalimat Rania, dia ini kan wanita bawel hihihihi." Potong Diandra dengan cekikikannya. Indah hanya gelengkan kepalanya, seharusnya ia sudah paham, kalau Diandra dan Rania jika sudah berkumpul pasti akan ada ulah. "Sudah, jangan cemberut terus nanti hilang cantiknya loh," canda Diandra. Diandra kemudian memeluk saudara sepupunya Rania dengan begitu erat, begitupun sebaliknya, Rania juga membalas pelukan Diandra sang saudara sepupu dengan tak kalah eratnya. Kalau sudah seperti ini, Om tidak jadi ke kantor nih, sayang kalau meninggalkan momen bahagia seperti ini," gumam Herdi dengan senyumannya. Akhirnya, Diandra pun bertemu dengan keluarga dari saudara mamanya. Lama tak bertemu membuat wanita cantik itu tak ingin menunda untuk bertemu dengan Tante Indah, Om Herdi, dan paling seru adalah bertemu dengan saudara bawelnya si Rania. Pria tinggi nan tampan dengan segala kewibawaannya itu telah melangkah memasuki lorong kantor perusahaan. Namun kali ini ada yang berbeda pada sang tuan besar itu, lebih tepatnya adanya dua sosok makhluk mungil yang begitu menggemaskan di sisi lengan kanan dan kiri sang tuan besarlah yang telah berhasil mengalihkan pandangan setiap karyawan yang melihatnya. Ini adalah yang kedua kalinya bagi Adinda datang ke kantor perusahaan suaminya Al, kejadian buruk beberapa waktu yang lalu yang pernah dialaminya masih terekam kuat dalam ingatannya. Jujur saja sebenarnya saat ini Adinda masih merasakan takut. Adinda masih merasa takut sekaligus canggung karena harus diperhatikan kembali oleh para karyawan suaminya, ya meski mereka menyambut dengan tersenyum namun tetap saja rasa takut dan canggung itu masih bergelayut di lubuk hatinya. "Sayang, kamu takut? Jangan takut ada aku bosnya di sini." Mereka tidak akan berani bermacam-macam pada istri bosnya sendiri, ujar Al yang berusaha menenangkan istrinya di sela-sela langkahnya. Al bisa merasakan jika istrinya ini masih trauma akibat kejadian buruk beberapa waktu yang lalu. "Dedi, Olan nah pada cenung cemua Dedi, orangnya pada senyum semua," seru Damian. "Iya, meleta cenum cemua iya, mereka senyum semua," timpal Agatha tiba-tiba. "Iya boy, tentu mereka tersenyum pada kita, karena kita adalah bosnya boy, dan kalian berdua adalah tuannya di sini," sahut Al menjelaskan. "Bukan Tuan Dedi, tapi Tuan Muda, bukan Tuan Dedi, tapi Tuan Muda," timpal Damian yang mencoba membenarkan kalimat Dedinya. "Iya Tuan Muda," karena si kecil Damian dan juga Agatha selalu dipanggil Tuan Muda oleh para pekerja di rumah Dedinya. "Oh iya, benar yang kamu katakan boy," sahut Al yang tak mau ambil panjang kalimat putranya. "Selamat pagi Tuan, Nyonya, Tuan Muda," seru semua karyawan yang ada di lorong kantor perusahaan itu. "Selamat pagi," sahut Adinda malu-malu. Selamat pagi," sahut si kecil Agatha dan juga Damian. Al dan juga Adinda terus melangkahkan kaki mereka, dan hingga sekitar 2 meter lagi mereka akan melewati meja resepsionis, nampak dua orang wanita tengah berdiri dari luar biliknya. Adinda dan juga kedua anak kembarnya sangat tahu siapa dua orang wanita yang tengah berdiri itu. Ya, mereka adalah karyawan di bagian resepsionis yang kurang memberikan sikap yang baik padanya dan juga kedua putranya. "Pagi Tuan, Nyonya, Tuan Muda," sapa dua orang wanita itu dengan begitu sigapnya.
Al menghentikan langkahnya kala ia melihat dua karyawan ini yang telah menjadi penyebab kejadian menghinakan yang dialami oleh istri dan juga anak-anaknya. "Kenapa kalian berdiri di sini?" tanya sang tuan besar Al dengan tatapan tajam. Kami ingin meminta maaf pada Nyonya dan juga tuan muda tuan," seru salah satu dari mereka. "Kalian baru meminta maaf sekarang, kenapa tidak pada waktu kejadian itu kalian meminta maaf? Gara-gara kalian istri dan anak-anakku mendapat penghinaan." Lanjutnya, meski terdengar datar namun begitu mencekam. Kedua wanita itu pun menunduk, mereka berdua tidak bisa berbuat apa-apa, karena mereka tahu mereka telah bersalah. "Mas," seru suara wanita bak sehalus sutra. "Sudahlah Mas, kasihan mereka, mereka sama sekali tidak tahu kalau Adinda ini istri Mas, Adinda sudah mema." "Bagaimana bisa mereka tidak tahu? Apa mereka tidak bisa mengenali jika Agatha dan Damian memiliki wajah yang mirip denganku?" sahut Al kesal sehingga memotong kalimat istrinya. Para karyawan yang lainnya yang ada di ruangan itu pun menunduk, mereka mencoba fokus dan memulai pekerjaan mereka, mereka tidak ingin jika sampai terkena imbas dari kekesalan sang tuan besar. "Nyonya, tuan muda kecil, tolong maafkan kesalahan kami tidak sengaja melakukan, kami benar-benar tidak tahu, jika Nyonya dan tuan muda kecil adalah istri dan anak-anak tuan," seru salah satunya. "Iya Nyonya, kami benar-benar tidak tahu, tolong maafkan kami Nyonya tuan muda kecil," timpal yang satunya. "Iya, saya sudah memaafkan kalian, tidak apa-apa," sahut Adinda dengan senyumannya. "Agatha, Damian, bagaimana, kalian mau kan sayang memaafkan kesalahan dua onti yang cantik ini?" seru Adinda bertanya. Ia sangat berharap jika kedua putranya mau memaafkan. "Anta maafkan mi, Agatha maafkan mi," sahut Agatha. "Kini hanya tinggal si kecil Damian lah yang belum menjawab." Damian tidak ingin memberikan maaf pada dua onti yang cantik ini nak. Kasihan mereka meminta maafnya tulus sayang. Seru Adinda agar putranya mau memberikan maaf. "Ada salatna kalau meleta mau maaf Dalimian, ada syaratnya kalau mereka mau maaf dari Damian. Salatna adalah meleta halus ucap maaf tuan muda Mian yang tampan, begitu, mudah tan. Syaratnya adalah mereka harus ucap maaf tuan muda Damian yang tampan, begitu, mudah kan?" perintah Damian dengan begitu percaya dirinya. Adinda membelalakkan kedua bola matanya tak percaya, bagaimana bisa putranya memberi syarat semacam itu untuk memaafkan kesalahan orang lain, benar-benar konyol. Tak ingin membuang kesempatan ini, dua karyawan wanita ini pun bersedia memenuhi syarat dari tuan mudanya. "Saya minta maaf tuan muda Damian yang tampan," sahut mereka kompak. "Badush, atu maaf tan bagus, aku maafkan," sahut Damian dengan penuh rasa bangga. Al yang melihat tingkah putranya Damian sebenarnya merasa sedikit risih namun juga bangga, ternyata memang benar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, dan itulah Damian sosok mungil yang bagaikan duplikasi darinya. Sedangkan para karyawan yang sedang fokus menunduk dengan pekerjaannya diam tersenyum lucu, bagaimana tidak, ternyata putra sang tuan besar begitu sangat menggemaskan. Bertemu kembali dengan sang saudara sepupu, membuat Diandra dan juga Rania ingin menghabiskan kebersamaan mereka di kamar besar Rania. Diandra dan Rania nampak duduk santai, dua wanita muda itu nampaknya sedang begitu asyik berbincang-bincang. "Jadi, selama kamu ada di Kanada, kamu tidak liburan sama sekali, hanya kerja saja?" "Aduh sayang sekali," sahut Rania dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Iya liburan juga sih, tapi ya liburannya mungkin hanya 2 minggu sekali atau sebulan sekali," sahut Diandra. "Tapi kenapa, memangnya Om David melarangmu liburan di?" tanya Rania lagi. "Tidak, Papa sama sekali tidak melarangku untuk liburan, hanya saja aku ingin lebih fokus kerja mengurus perusahaan Papa di sana biar cepat selesai, aku tidak betah kalau lama-lama harus tinggal di negeri orang Ran."
Sahut Diandra. Ya, Diandra memang lebih suka jika tinggal di negaranya sendiri, itulah sebabnya wanita muda itu begitu giat bekerja dan mengurus permasalahan perusahaan sang papa agar lebih cepat terselesaikan sehingga dirinya bisa cepat kembali ke tanah kelahirannya. Terus kenapa kamu membohongiku? Kemarin kamu cerita masih akan pulang 1 tahun lagi, tidak tahunya sekarang sudah ada di rumah saja, tidak asyik kamu di. Sahut Rania, namun rautnya berubah sinis di saat mengucapkan kalimat terakhirnya. Hahaha. Diandra tertawa dengan begitu kencangnya. Wanita muda berparas cantik itu merasa sangat senang karena telah berhasil mengerjai sang saudara sepupu, sedangkan Rania, ia malah semakin memasang raut tak sukanya. Hahaha, hihihi, ups, sudah, jangan kesal seperti itu, tidak baik loh kalau kesal lama, cepat tua tahu. Lanjut Diandra lagi yang berusaha mendinginkan suasana hati sang saudara sepupu. Dan sejurus dengan kalimatnya itu, Diandra kembali lihat isi kamar Rania, sepanjang pengamatannya, nampaknya telah banyak perubahan pada isi kamarnya, senyuman kecil itu nampaknya tak hentinya terpancar dari kedua sudut bibir Diandra. Aku heran deh sama kamu Di, perasaan dari semenjak kamu masuk ke kamarku kamu sepertinya senyum, ada apa, ada yang lucu dengan kamarku? Tanya Rania, karena ia merasa sedikit heran dengan Diandra. Iya, ternyata banyak perubahan ya dari kamarmu, kasur dan juga barang di sini sudah berpindah posisi semua. Sahut Diandra. Ternyata hanya itu, aku kira ada hal yang lainnya yang lucu. Sahut Rania. Namun kali ini tatapan Diandra malah terfokus pada suatu benda, ada sebuah benda yang telah menjadi pusat perhatiannya, ya, sebuah figura yang berukuran tidak terlalu besar yang terletak di meja samping kasur Rania. Ran, itu ada foto anak kecil, dan, tunggu dulu, di samping anak kecil itu kamu kan, itu kamu foto bersama dengan gadis kecil itu, siapa dia? Tanya Diandra tiba-tiba dengan tanpa mengalihkan pandangannya pada figura kecil itu. Rania mengerti dengan foto yang Diandra maksud, tak ingin berlama-lama ia pun meraih foto itu dan menunjukkannya pada Diandra. Ini, gadis kecil yang ada di sampingku ini adalah saudara sepupuku, lebih tepatnya si adik sepupu, namanya Adinda. Ujar Rania menjelaskan dengan memperlihatkan foto kebersamaannya bersama sang saudara sepupu Adinda. Manis sekali gadis kecil ini, wajahnya sangat imut, foto ini kapan dipotret? Kenapa aku tidak tahu kalau kamu punya adik sepupu Ran? Lanjut Diandra. Ceritanya panjang terlalu rumit. Sahut Rania dengan rautnya yang nampak lesu. Gadis kecil ini imut sekali, sangat menggemaskan, pasti sekarang sudah besar. Ujar Diandra dengan rasa kagumnya. Sebentar ya Di, aku akan tunjukkan foto yang lainnya. Sahut Rania, dan ia pun berlalu untuk mengambil foto kebersamaannya yang lain dengan Adinda. Nampak Rania mengeluarkan sebuah album foto dari dalam lemarinya, lalu ia memberikannya pada Diandra. Diandra yang begitu dilanda dengan rasa penasaran itu pun mulai membuka album foto itu. Dalam setiap lembarnya Diandra memperhatikannya dengan sangat teliti, ia melihat banyak foto Adinda dari semenjak bayi hingga menjadi seorang gadis kecil yang begitu menggemaskan. Pasti mereka orang tua dan kakak Adinda ya, kakaknya sangat tampan dan ibunya juga sangat cantik. Gadis kecil yang bernama Adinda ini lucu sekali ya, bahkan masih balita saja dia sudah terlihat sangat cantik. Pujinya dalam setiap gumamannya. Iya, Adinda memang cantik orangnya, dia mewarisi kecantikan dari almarhumah ibunya. Sahut Rania. Dek, Diandra langsung tertegun dan terkejut mendengar kata almarhumah, ia menatap tak percaya pada Rania. Apa maksud kamu Ran, ibu gadis kecil ini sudah meninggal? Tanya Diandra yang begitu sangat terkejut. Ceritanya panjang ada kisah yang begitu memilukan di balik hidup Adinda. Sahut Rania, bahkan kini raut wajahnya nampak terlihat sedih.
Diandra yang tak ingin Rania sang saudara sepupu berlanjut merasakan kesedihannya, lebih memilih untuk tidak bertanya lagi, meski jujur, di dalam lubuk hatinya ia masih begitu penasaran pada kisah Adinda si gadis kecil yang begitu cantik dan menggemaskan itu. Diandra kembali melanjutkan melihat foto Adinda, hingga kini ia sampai pada lembar berikutnya, namun pada lembar ini ia merasakan bingung, bukankah tadi fotonya masih Adinda kecil, lantas mengapa malah berganti dengan foto gadis cantik yang mengenakan hijab, lalu kemana foto Adinda yang lain? Ran, ini kok foto Adinda kecilnya tidak ada lagi, malah berganti jadi foto gadis remaja yang sangat cantik ini, sudah tidak ada lagi ya foto Adinda kecilnya. Terus siapa gadis berhijab ini Ran, dia cantik sekali. Tanya Diandra. Ya gadis cantik ini adalah Adinda sahut Rania. Loh, fotonya memang langsung berganti menjadi anak remaja seperti ini. Sepertinya ada yang hilang deh. Bingung Diandra, bukan tanpa sebab Diandra memiliki pemikiran seperti itu, pasalnya foto Adinda dari semenjak bayi hingga menjadi gadis kecil begitu tersusun lengkap, lalu mengapa langsung berubah menjadi anak yang sudah besar, kemana fotonya yang lain? Rasa penasaran itu semakin kuat di hati Diandra, ia yang awalnya tidak ingin tahu terlalu banyak tentang Adinda, sudah tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Ran, sebenarnya ada apa sih? Memangnya apa sih yang terjadi pada Adinda? Aku penasaran deh, coba kamu cerita sama aku tentang kehidupan Adinda ini. Aku janji, aku tidak akan memberitahukannya pada siapapun. Pinta Diandra pada akhirnya. Rania yang merasa tidak keberatan dan percaya pada saudara sepupunya itu pun bersedia untuk menceritakannya. Jadi begini tapi kisah ini papa sih yang menceritakannya, papaku itu punya seorang adik perempuan, namanya Anggrina, aku sendiri manggilnya Tante Anggi. Tante Anggi itu dulunya mencintai seorang laki sederhana namanya Budi, aku manggilnya Om Budi sendiri teman papa, jadi Tante Anggi mengenal Om Budi itu dari papa, hingga pada suatu hari, Om Budi menyatakan perasaannya pada Tante Anggi kalau dia mencintainya, ya karena sedari awal Tante Anggi memang udah memiliki perasaan terpendam pada Om Budi, akhirnya Tante Anggi pun menerima lamarannya. Diandra begitu sangat memperhatikan kisah hidup yang diceritakan oleh Rania, ia begitu tertarik dengan awalan kisahnya, nampaknya kisah percintaan ini cukup sulit untuk dijalani. Dan karena Om Budi ingin menghalalkan Tante Anggi sebagai pendamping hidupnya, akhirnya Om Budi datang ke rumah kakek dan nenekku untuk melamar Tante Anggi secara resmi, tapi sayang, karena Om Budi berasal dari keluarga yang sederhana, kakek dan nenekku menolak lamaran dari Om Budi. Diandra merasa kasihan dan sedih mendengar kisah cinta mereka yang terhalang oleh restu kedua orang tua, apalagi yang menjadi penyebabnya adalah perbedaan kasta. Papaku pada waktu itu sudah berusaha membantu agar hubungan mereka bisa direstui oleh kakek dan nenek, papa sudah berusaha meyakinkan kakek dan nenek kalau Om Budi itu bisa membahagiakan Tante Anggi kalau sudah menikah nanti, tapi sayang, kakek dan nenekku tetap tidak merestui hubungan mereka. Diandra yang mendengarnya pun menjadi semakin sedih, ternyata hubungan percintaan mereka sangat tidak mudah dijalani. Karena Om Budi tidak ingin membuat hubungan seorang anak dengan kedua orang tuanya menjadi rusak, akhirnya Om Budi memilih untuk mundur meski Om Budi tahu jika yang dipilihnya itu sangat melukai dirinya dan juga Tante Anggi. Namun harus bagaimana lagi, kakek dan nenekku hanya mau memiliki menantu yang berasal dari kasta yang sama, sungguh pilu kisah mereka. Kakek dan nenekku melarang Tante Anggi menghubungi apalagi sampai menemui Om Budi lagi, bahkan yang aku dengar Tante Anggi sampai dikunci di kamar agar tidak bisa keluar, hingga pada suatu hari Tante Anggi jatuh sakit, bahkan kondisinya sempat drop, dan sepanjang Tante Anggi sakit, dia terus memanggil nama Om Budi, dan pada waktu itu dokter pun menyarankan untuk mempertemukan Om Budi dengan Tante Anggi, karena hanya dengan cara itulah sakitnya tanteku bisa sembuh,
ya karena kakek dan nenek tidak ingin kehilangan Tante Anggi, akhirnya mereka boleh bertemu, bahkan kakek dan nenek merestui hubungan mereka tapi dengan syarat, Om Budi harus bisa membuktikan jika Om Budi bisa menjadi orang sukses dan sepadan dengan keluarga Kanzu, karena Om Budi tidak ingin kehilangan wanita yang dicintainya. Akhirnya Om Budi pun menyanggupi permintaan kakek dan nenek. Hingga hubungan yang diimpikan itu pun terjadi, Om Budi dan Tante Anggi menikah, tapi kata papa acara pernikahannya sederhana karena Om Budi pada waktu itu masih belum memiliki cukup banyak uang untuk sebuah acara pernikahan yang mewah. Hingga setelah menikah, Om Budi ingin menepati janjinya pada kakek dan nenek jika dia bisa menjadi orang sukses, dan benar, semua usaha sudah Om Budi lakukan untuk mewujudkan janjinya itu, tapi sayang, usahanya tidak pernah memberikan hasil yang membanggakan, selalu saja berbuah kegagalan, karena Om Budi tidak bisa menepati janjinya, akhirnya kakek dan nenek menyuruh mereka untuk bercerai. Dek, Diandra begitu tersentak mendengarnya, sebegitu tidak sukanya kak orang tua Tante Anggi pada Om Budi. Entah mengapa Diandra merasa sepertinya kegagalan yang dialami oleh Om Budi itu adalah perbuatan dari orang tua Tante Anggi sendiri yang memang sengaja dilakukan agar Om Budi itu tidak pernah berhasil dalam usahanya. Om Budi dan Tante Anggi tetap bersikukuh untuk tidak berpisah, tapi kakek dan nenek masih tetap pada keputusan mereka yang ingin agar anaknya bercerai. Tentu pada waktu itu papa menentang keputusan kakek dan nenek, dan kata papa keluarga Kanzu pada saat itu sempat bertengkar sangat hebat, hingga dari pertengkaran itulah Tanteku Anggi sampai jatuh pingsan. Semua orang khawatir dengan kondisi Tante Anggi, mereka takut jika Tante Anggi kondisinya akan drop lagi seperti dulu, hingga akhirnya Tanteku dilarikan ke rumah sakit, dan kamu tahu fakta apa yang dikatakan oleh dokter? Dokter mengatakan kalau Tante Anggi sedang hamil, tentu semua orang bahagia mendengarnya, kecuali kakek dan nenek, ya bagaimana tidak, dengan hamilnya Tante Anggi, kakek dan nenek tidak bisa memisahkan mereka. Diandra pun ikut tersenyum mendengar kisahnya, ternyata kisah percintaan kedua orang tua Adinda ini begitu sangat butuh perjuangan, tapi tunggu dulu, Diandra masih begitu penasaran dengan kata almarhumah ibu, apakah Tante Anggi itu meninggal? Sungguh Diandra benar-benar penasaran dibuatnya.